untuk ke Bali. Dikembangkan begitu ya. Jadi kembangkan Oke, Pak. oke. Ya. Baik Pak Makasih, Junedi, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi besar harapan masyarakat Pak Kamra ini supaya kedelai ini dikembangkan di dalam negeri kita sendiri. Nah, mungkin kan masyarakat beranggapan kita ini negara agraris begitu. Apa sih yang sebetulnya tidak bisa kita kembangkan di sini kalau memang ini ada apa ya? Ada political will, ada goodwill dari atas, dari pusat ya. Ini dijaga sampai di bawah, termasuk tadi bagaimana penetapan HET, harga eceran tertinggi, supaya nanti kalau produksi tinggi ini tidak jatuh harganya. Nah itu kan juga sangat berpengaruh sekali nih Pak Kamra. Iya betul Pak. Ya. Jadi keinginannya seperti itu Pak, masyarakat ya, supaya mungkin dikembangkan di dalam negeri saja, jangan andalkan melulu impor begitu. Tapi kalau ini dalam beberapa waktu ke depan ini apa masih mungkin atau sudah bisa nggak begitu diwujudkan itu Pak Kamra? Saya kira yang pemegang kebijakan dalam hal ini Kementerian Pertanian, khususnya di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, saya kira insya Allah Pak, karena itulah saya katakan tadi, sisa bagaimana ini ada regulasi dari pemerintah supaya betul-betul itu harga impor itu dijaga Pak. Ya artinya dibatasi lah. Kemudian yang kedua, ya bagaimana itu tadi saya katakan bahwa kualitas akan bagus kalau dari awal juga diperbaiki. Ya contohnya tadi seperti saya katakan sebelum ini menangani masalah padi. Dulu kan padi ada Ciherang, Pak Cigelis. Sekarang ada Impari 23, Impari 8, Impari 16. Nah, ini peningkatannya luar biasa Pak, di atas 7 ton Pak. Itu padi. Bahkan ada beberapa petani kita, terutama di bagian-bagian utara seperti Pinrang, kemudian Sidrap itu sudah di atas 8 ton per hektar Pak. Nah, ini kan dari segi kualitas benih. Tentunya SDM juga petani Pak. Karena kondisi kita itu beda dengan iklimnya dengan di negara luar, terutama Amerika. Karena yang sangat terbatas kita itu tadi Pak dari segi lahan. Tentu kalau lahannya misalkan ini kan persyaratan idealnya kalau kedelai kan itu harus sinar matahari lebih dari 12 jam. Kemudian pH tanahnya itu tidak boleh kurang dari 5 pH-nya Pak. Tentu juga curah hujan yang kadang-kadang sekarang kan curah hujan Pak ini kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Fluktuatif curah hujannya. Iya, fluktuatif. Iya Pak. Jadi mudah-mudahan lah. Saya kira niat baik dari pemerintah kita, Kementan, buktinya bahwa ini kami kemarin dibantu melalui dana TP itu 4.000 hektar Pak. Ya mudah-mudahan lah dari 4.000 hektar kalau misalkan panen ini di atas daripada 1 hektar itu sudah cukup bagus Pak. Iya. Tapi sekarang ditanya petaninya ini mau nggak kemudian mengembangkan ini, karena kan seperti yang Anda katakan tadi, mungkin mereka masih trauma dengan beberapa tahun lalu ketika mereka panen harganya jatuh begitu. Ini kan yang menjadi ini kan jadi persoalan juga yang perlu dipecahkan begitu Pak ya. Iya betul Pak. Jadi ya harapan saya tadi memang saudara-saudara kita atau teman-teman kita di kabupaten itu kelompok tani mungkin yang tergabung Gapoktan kan tentu ada pionernya Pak di situ. Nah itulah harapan kami bisa dibuat demplot di beberapa kabupaten dan alhamdulillah saya kira minat untuk budidaya kedelai intinya Pak ini harga. Petani kan ujung-ujungnya bagaimana harga bisa bagus. Contoh kemarin kan Pak, masalah saya sedikit pengalaman kemarin 2 bulan yang lalu 3 bulan harga cabai kan sampai 85.000 Pak. Betul. Bahkan ada 100.000 per kilo. Betul. Nah, yang biasanya kan cuma, nah ini kan sudah cukup bagus di sisi lain, tapi di sisi lain ibu-ibu terutama emak-emak, wah kewalahan ini terlalu tinggi harganya. Betul. Itulah gambaran kita Pak di Indonesia. Jadi harapan saya ya tentunya kami dari Dinas
Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang kan Kementerian Pertanian selalu ada kegiatan melalui Zoom, Pak. Yeah. Jadi melalui Zoom, jadi bagaimana mungkin meningkatkan budidaya kedelai di lahan sawah, bagaimana di lahan kering. Ya intinya itu tadi. Yeah. Terus terang Pak Kamra, saya pernah mengembangkan di lahan saya di Sulawesi, di Sulbar, Sulawesi Barat. Saya tanam sekitar 0,5 hektar lebih, tapi habis diserang tikus, Pak. Iya ya. Betul. Betul. Makanya saya katakan tadi, Pak, ini perlunya mungkin barangkali sinergitas, Pak. Jadi kalau ada hal-hal yang begitu kan tentu kami juga di sini ada yang menangani UPT proteksi itu, Pak. Ya alhamdulillah. Begitu ada serangan begitu ya tentu kita harus ambil tindakan cepat. Tentunya ya ini lagi SDM petani yang memang betul-betul kita harus bekali karena beda, saya katakan beda, Pak. Memang kalau untuk Sulawesi Selatan saya sendiri kan ya mohon maaf saya ada dari Jawanya karena saya terbiasa makan tempe tahu ya rasanya enak, tapi anak-anak saya mungkin karena baru mengenal tempe rasanya kurang bagus jika dibandingkan dengan ikan begitu. Jadi tergantung dari budaya kita orang Sulawesi, maaf karena ya belum terbiasa. Tapi alhamdulillah sekarang kan Pak sudah ada. Sudah banyak loh Pak. Tahu Sumedang penjual gorengan sekarang ya cukup banyak betul. Juga. Iya Pak. Betul. Iya. Ini kan memang ke depan. Jadi pertanyaan sekarang mungkin bagi petani seberapa besar prospek kalau misalnya mereka ingin mengembangkan begitu ya, coba selain tanaman lain mencoba komoditi kedelai begitu Pak. Prospeknya ini mungkin seperti apa? Ini kan jadi pertanyaan juga, ini petani harus berpikir juga. Nanti jangan-jangan kami menanam harganya bisa jatuh begitu. Nah ini kan perlu ada semacam pengalaman yang diberikan kepada para petani ketika mungkin ingin menanam begitu Pak Kamra. Iya. Ya intinya saya tadi katakan Pak bahwa memang harus ada istilahnya off-taker Pak. Dalam artian kalau dia nanti panen itu paling tidak itu memang harus ada harus ada yang menampung Pak. Pertama, yang kedua harus dihidupkan penangkar kedelai. Supaya nanti ada bantuan dari pemerintah, mungkin ada paritas baru yang dikembangkan. Kan selama ini Pak, kita kalah bersaing dengan penangkar jagung, penangkar padi itu mereka sudah cukup bagus. Nah untuk penangkar di Sulawesi Selatan kedelai itu terbatas Pak. Iya, makanya seperti kemarin kan itu kekurangan benih di Jawa juga tidak ada karena memang banyak digunakan untuk konsumsi tempe tahu kalau di Pulau Jawa. Kemarin akhirnya dari itu tadi Pak, dari 27.000 hektar itu kita hanya mampu dari calon petani yang kami kirim ke kabupaten itu hanya 4.000 hektar. Berarti di sini ya minat petani kan tidak terlalu belum terlalu tinggi begitu. Ya dibanding dengan Pulau Jawa karena kepastian harga itu yang perlu dijaga Pak. Tapi apakah ini memang berarti bahwa kesulitan untuk mengembangkan jenis komoditi kedelai ini dikarenakan bahwa komoditi ini bukan merupakan tanaman asli dari Indonesia Pak? Dengar-dengar seperti itu. Ini kan dibawa dari luar begitu, kemudian dikembangkan di Indonesia ya, kalau nggak salah. Iya Pak. Iya, jadi maksud saya itu intinya Pak. Jadi saya kira prospeknya cukup baik. Cukup baik, apalagi hasil daripada kedelai bukan saja untuk dikonsumsi tempe tahu kan Pak, untuk susu juga. Bisa untuk kecap juga kalau kedelai hitam begitu Pak ya. Ya intinya itu tadi Pak. Intinya tadi harus ada kepastian harga. Ini yang paling utama bagi petani Pak. Mereka mau tapi selama ini kan begitu panen kesulitan, siapa yang mau beli? Beda kalau misalkan jagung Pak ya, maaf. Kalau jagung begitu panen kan di Kima ada Pokpan. Kemudian PT Kargil itu kan ditampung mereka Pak. Betul. Tapi kalau kedelai ya itu tadi ya kalau bisa bersaing bisa kita enggak usah lah
ekspor keluar ya. Bagian timur aja sudah cukup bagus kalau memang Sulawesi bisa memenuhi saya. Tapi sampai saat ini ya keluhan dari petani-petani kita itu harga yang berfluktuasi, Pak. Oke. Gitu. Kayaknya memang perlu ada intervensi yang kuat nih untuk kedelai begitu dari pemerintah, Pak ya. Kayaknya ada sinergi begitu antara pertanian, mungkin juga dari Bulog, Dinas Perdagangan, bagaimana supaya kedelai ini bisa dijaga begitu. Iya. Saya kira itu, Pak, jalan keluarnya itu. Baik, ya. Baik, Pak Kamra, terima kasih banyak untuk ulasannya, Pak. Terima kasih banyak untuk wawancaranya. Ya, banyak sebenarnya masyarakat yang ingin menanggapi. Terima kasih banyak untuk ulasannya, Pak Kamra. Sukses selalu, Pak. Ya, lain waktu, lain kesempatan saya akan hubungi lagi untuk berbagi informasi, Pak ya. Ya, insya Allah, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Kamra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mendengar Pro 1 di manapun Anda berada, saya sudah bersama narasumber pertama Pak Kambrah dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Kepala Seksi Aneka Kacang-Kacangan dan Umbi-umbian ya. Sangat lantang tadi disebutkan, sangat menguasai materi beliau ya, keberadaan kedelai ini dan memang sampai saat ini memang masih kendala untuk bisa dikembangkan ya. Jadi memang di Indonesia masih mengandalkan impor begitu ya. Untuk jenis kedelai, karena untuk jenis kedelai lokal memang banyak tidak digunakan oleh para pengusaha tempe karena terkait dengan ukuran ya, terkait dengan jenisnya. Jadi memang ke depan ini perlu ada upaya rekayasa genetika bagaimana supaya kedelai lokal ini juga bisa digunakan nanti, bisa dikembangkan lebih baik lagi, sama seperti pengembangan jenis komoditi lain seperti jagung ataupun juga beras padi begitu yang sudah lama dikembangkan di negara kita ya. Kami kembali saat lagi tetap di RRI Pro 1 Makassar. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Halo, Assalamualaikum pagi. Gimana kabar? Halo. Halo. Iya. Sehat-sehat, Pak. Terima kasih pendengar Pro 1 dari Makassar dan masih bersama kami. Saya Alfian masih menemani Anda pagi ini dalam dialog lintas Makassar pagi. Kita bahas mengenai kedelai melambung, industri tempe tahu bingung. Oke. Memang kebingungan sekarang nih para pengusaha tempe dan tahu karena mereka ini terkait dengan bagaimana bisa menjual ya, jual harga tinggi, tentunya akan takut tempenya nggak laku, jual harga murah rugi begitu.
Lalu bagaimanakah sebenarnya pengembangan jenis komoditi kedelai ini sesulit apakah semendengar ya? Saya sudah bersama praktisi pertanian Pak Safi Latukonsina dari MPM Muhammadiyah. Pak Safi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat-sehat Pak Safi ya? Alhamdulillah. Lama saya tidak bersua dengan Pak Safi. Luar biasa Pak Safi, kalau dulu kita sering bicara mengenai bagaimana pengembangan kakao, saat ini ya adalah kedelai Pak. Kedelai yang tampaknya menjadi sebuah persoalan baru. Ini banyak pengusaha tempe, pengrajin tempe rencana mogok begitu untuk berproduksi, untuk berjualan karena mereka bingung bagaimana bisa menjual hasil produksi mereka, dijual harga tetap, ini takut rugi mereka. Tapi ketika dijual harga yang tinggi karena harga kedelai melambung, takut nggak laku, masyarakat nggak mau beli begitu. Ya sebenarnya ini kan menjadi persoalan, kayaknya kedelai agak sulit untuk dikembangkan di Indonesia begitu. Nah kemudian masyarakat juga ya para pengusaha tempe kabarnya lebih banyak memilih kedelai impor daripada kedelai lokal. Begini Pak Safi mungkin punya ulasan Pak Safi, gimana? Ya, jadi memang kedelai impor ini kan pertama kualitas bijinya kan besar. Ya. Ya, lalu dibandingkan dengan kualitas kedelai lokal, itu memang kan bedanya sangat jauh. Yeah. Ya, terus untuk pembuatan tahu tempe juga mereka lebih nyaman dengan kedelai impor karena di samping salah satunya bijinya besar dan kualitasnya baik tadi, harganya cukup standar dibandingkan dengan mereka kalau beli kedelai lokal. Nah, yang jadi masalahnya ya seperti sekarang ini karena ketergantungan pada kedelai impor kita, kedelai Amerika. Inilah begitu ada gejolak sedikit saja, itu para pengrajin ini udah kewalahan. Itu bahwa kalau mereka mau naikkan harga, dikhawatirkan barang mereka tidak laku. Kalau mereka tetap saja, mereka pasti rugi karena biaya produksi jadi lebih tinggi. Gitu. Okay. Itu jadi kasihan mereka ini ibarat makan buah si malakama. Betul Pak. Jadi kan pertanyaan saya kemudian nanti ini Pak Safi, apakah kemudian kita tidak bisa memproduksi, menanam kedelai yang hampir kemudian menyamai dengan yang impor ini begitu ya? Kita kan selama ini sudah pengalaman nih bagaimana mengembangkan varietas-varietas jagung, varietas-varietas padi, tapi kok kenapa kedelai ini nggak bisa kita kembangkan begitu Pak? Sebenarnya bukan tidak bisa. Hasil-hasil penelitian dari perguruan tinggi kita itu udah banyak sekali dan sudah bagus sekali. Yang jadi masalah itu kapasitas produksi dan harga pasar itu yang sangat rendah karena biaya produksi mereka juga cukup tinggi gitu. Semua proses penanaman, panen dan lain sebagainya kan masih dilakukan manual. Itu yang menjadikan biaya tinggi dan kapasitas produksinya sangat rendah. Itu dibandingkan dengan menanam komoditi lain. Misalnya seperti kita lihat di Kabupaten Wajo misalnya. Orang lebih memilih kacang hijau daripada kedelai. Karena di samping produksinya bisa lebih tinggi sedikit dari kedelai, padahal biaya tanam dan kerjanya kan semua sama. Tapi harga jualnya jauh lebih bagus kacang hijau daripada kedelai. Oke. Nah, itu. Tapi sekarang kan apa ya? Kenyataan kita kan masih lebih mengandalkan impor begitu. Artinya yang ada saat ini tingkat kedelai jumlah produksi kedelai yang ada saat ini juga boleh dikatakan boleh dikatakan masih kurang cukup begitu ya. Betul. Oke, harus ada intervensinya seperti apa kira-kira menurut Pak Safi? Pemerintah harus hadir. Jadi pemerintah harus hadir di tengah petani yang kesulitan-kesulitan seperti tadi. Misalnya memberikan insentif kepada masyarakat. Pertama mungkin dengan benihnya gratis atau subsidi. Yang kedua, ya itu harus ada regulasi khusus kepada para petani yang mau menanam kedelai.
Itu supaya mereka bisa sedikit saja, nggak usah banyak lah untungnya, sedikit saja mereka bisa dapat kemudahan di dalam melakukan kegiatan usaha tani kedelai. Saya kira mereka tetap akan mau kok. Timbang mereka, kan lahan mereka seperti di Sulawesi Selatan, di lahan-lahan kering itu. Pada saat setelah tanam padi, itu kan banyak sekali lahan yang kosong yang tidak ditanami, cuma menunggu saja. Nah, yang seperti ini kalau pemerintah mau hadir ke mereka dengan sedikit insentif membuat pompa air sedikit untuk bisa kawasan tertentu menanam kedelai, saya kira ini akan sangat bagus sekali di dalam pengembangan kedelai masyarakat. Oke. Ini ada data nih Pak Safi dari Kementerian Pertanian yang menurut pemaparan dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura bahwa ini bantuan sebetulnya untuk penanaman kedelai dari Kementerian Pertanian sudah ada dari 23 kabupaten yang diusulkan ini, tapi hanya 4 begitu yang berani mengambil. Hanya 4 kabupaten kota yang berani mengambil bantuan untuk pembenihan kedelai tersebut. Artinya daerah-daerah kabupaten yang lain ini masih belum berani untuk mengembangkan jenis varietas ini dengan alasan katanya agak sulit untuk pengembangannya begitu ya. Kemudian berbeda begitu antara iklim yang ada di luar ya asal dari kedelai ini dengan yang ada di Indonesia. Nah, sehingga nanti takutnya kemudian para pengusaha tempe pun lebih memilih yang impor daripada kedelai yang lokal begitu. Ya, itu yang menjadi alasannya. Nah, ini kan jadi pertanyaan kemudian, kenapa nggak bisa kita carikan saja varietas yang betul-betul hampir atau paling tidak mendekati lah begitu jenis yang diimpor ini dengan yang diproduksi dalam negeri ini, Pak Safi? Iya, itulah yang saya bilang tadi. Nggak bisa cuma kemudian bilang bahwa ini bantuan benih lalu kemudian ditanam nanti kita beli, itu kan belum jelas itu. Iya kan? Nah, harus dijelaskan betul, harus dikawal betul petani tanam kedelai itu. Misalnya kita bilang bahwa produksinya 1 ton misalnya, itu harus dikawal betul supaya kalau dibandingkan dengan komoditi lain seperti kacang hijau dan lain sebagainya, itu ya minimal samalah, mereka itu minimal tidak rugi gitu loh. Itu loh. Jadi kalau mereka tanam misalnya produksinya rendah, itu harus ada jaminan pemerintah untuk mereka. Ini kan karena ada kesan saya itu pembiaran gitu loh. Cuma kasih benih saja lalu ditinggal. Gitu. Itu nggak bisa begitu, kita harus kawal. Jadi kayaknya ini perlu ada sinergi begitu Pak ya, sinergi antar kementerian. Mungkin tanamnya Kementerian Pertanian, mungkin yang ambil ini bagaimana Bulog begitu atau Kementerian Perdagangan terkait bagaimana penyalurannya ya. Semuanya iya. Jadi niatannya udah sangat bagus sekali ya. Jadi persoalan regulasi untuk mengawal ini itu bagaimana? Kita nggak bisa biarkan tanam nanti kemudian yang mau beli itu siapa gitu. Kalau pada saat mereka panen lalu harga rendah, kan mereka nggak bisa begitu gitu. Itu yang memang menjadi ketakutannya Pak Safi. Menurut dari Dinas Tanaman Pangan tadi, mereka pernah mengalami menjadi trauma tersendiri beberapa tahun yang lalu ketika di Sulawesi Selatan itu sedang panen kedelai, harganya anjlok sampai dengan Rp3.000 per kilogram. Itu dia yang saya bilang tadi, harus jelas gitu loh. Jadi begitu ada kejelasan, semua pasti mau ambil. Jadi harus dikawal betul sampai kepada pengelolaan pasca panen dan penjualannya. Regulasi itu harga itu udah harus jelas dulu, jangan dibiarkan gitu. Jadi pemerintah harus hadir, maksudnya saya begitu. Jadi ini memang yang belum jelas. Ini agak berbeda memang ini Pak dengan padi begitu ya untuk kedelai ini. Nah, kalau padi itu menurut saya mereka tidak akan pernah rugi kalau padi. Yang penting dikelola bagus saja, mereka tidak akan rugi. Jelas ada yang akan mengambil begitu. Harganya sudah jelas juga. Nah, kalau nggak diambil kan bisa makan sendiri, tapi kalau kedelai kan kalau nggak dibeli bisa rusak itu kan. Siapa yang mau beli begitu? Pastikan kualitasnya bagaimana. Ini kan jadi memang cukup dilema juga. Jadi pertanyaan sekarang begitu Pak Safi, untuk mengembangkan kedelai ini sulit nggak? Ini pertanyaannya begitu. Sulit nggak? Karena ini kan bukan tanaman asli Indonesia kalau nggak salah. Indonesia ini tidak ada yang sulit. Mau kembangkan tanaman apa saja, apalagi tanaman-tanaman tropis dan lain, nggak ada yang sulit. Luar biasa sebenarnya Allah berikan
tanah Indonesia ini dengan tingkat kesuburan seperti ini. Iya. Nggak ada yang sulit. Jadi nggak ada yang sulit sebetulnya untuk terkait dengan pengembangannya Pak Safi ya? Tidak ada yang sulit, yang penting pemerintah hadir. Itu loh. Tadi udah bagus memberikan benih, ya kan? Nah, lalu setelah itu pengawalan sedikit tentang budidayanya. Setelah budidayanya pemerintah harus ada di belakang sini. Bahwa begitu ditetapkan aja harganya, misalnya harganya 9.000 misalnya, ya kan? Kalau tidak ada yang beli 9.000, pemerintah beli, Bulog yang beli. Harga standarnya itu, itu lah. Petani tidak boleh rugi gitu loh. Udah itu aja, sederhana kok. Ini mungkin masyarakat berpikiran bahwa ketika harga kedelai naik begitu sedang tinggi sampai Rp11.000 per kilogram, mungkin yang dipikiran masyarakat yang konsumen tempe, wah ini para petani kedelai sedang puncak-puncak jayanya dong, seperti itu. Betul. Harusnya kan seperti itu begitu. Harusnya begitu, itu yang benar gitu loh. Supaya petani itu kan kasihan mereka, supaya mereka tidak rugi. Jadi apa aja yang diminta oleh pemerintah demi masyarakat Indonesia, itu mereka dengan senang hati akan melaksanakannya. Oke. Kayaknya perlu pemerintah mencari satu formulasi khusus ini untuk beberapa jenis komoditi seperti cabai yang biasanya melambung, tapi pertanyaan kemudian ini petani cabai udah sejahtera nggak ketika harga melambung begitu? Sama dengan kelapa sawit yang harga sedang tinggi saat ini ya, harga CPO. Nah, bagaimana petani kelapa sawitnya sejahtera enggak? Ya, itu dia. Itu yang beda di Indonesia dengan di luar sana itu. Oke. Baik, Pak Safi, mungkin terakhir ada masukan untuk bagaimana kedelai ini ke depan supaya para petani tidak ragu-ragu untuk mengembangkan kedelai, begitu mereka kemudian apakah varietasnya masih perlu diperbaiki lagi atau gimana Pak Safi? Kalau varietas, kita punya beberapa hasil penelitian dari IPB dan Gajah Mada, itu sudah bagus sekali, kualitas varietasnya sudah bagus sekali. Nah sekarang tinggal pemerintah harus hadir di tengah petani dalam rangka mengantisipasi hal-hal seperti ini. Itu hadirnya pemerintah itu sekarang sudah benar, memberikan benih, ya kan? Memberikan benih gratis. Setelah itu diberikan, lalu ada sedikit saja pendampingan atau pengawalan untuk mereka menanam itu sampai nanti panen. Setelah panen, regulasi harganya ditetapkan pemerintah, misalnya harganya 9.000 misalnya. Itu loh. Kalau turun dari 9.000, Bulog harus ambil dengan harga itu. Ya sama dengan padi lah kira-kira gitu loh. Jadi ada HPP-nya. Kalau HPP-nya itu sudah ada, saya kira petani pasti mau. Mau sekali menanam kedelai. Sejauh ini belum ada HPP-nya kedelai Pak ya? HPP-nya ada, tapi kan tidak pernah ini karena kita tergantung ke impor. Betul. Jadi beda dengan padi gitu. Nah itu. Oke. Baik. Ya, saya sekali waktu terbatas Pak Safi. Terima kasih banyak Pak Safi sudah bersama saya kembali di Radio Makassar. Lain waktu dan kesempatan kita akan berjumpa kembali Pak Safi. Terima kasih untuk waktunya Pak Safi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, pendengar Pro 1 sudah diulas Safi Latukonsina, praktisi pertanian. Memang pemerintah harus hadir begitu ya. Bagaimana ketersediaan kedelai dalam negeri? Apa sih yang sebenarnya bisa dikembangkan di negara kita? Karena Tuhan sudah memberikan karunia berkat lahan yang luar biasa begitu, apapun ditanam sebenarnya bisa jadi kok ya, bisa tumbuh, bisa subur begitu. Tinggal bagaimana kemudian pengelolaannya. Kalau dikelola dengan baik ya, kemudian juga dijaga dengan baik, nah didistribusikan dengan baik. Nah, jadi ini menurut Pak Safi pemerintah harus hadir, bukan cuma memberikan benih saja, tetapi bagaimana kemudian pembudidayaannya juga harus dikawal dan bagaimana untuk penyalurannya juga harus dikawal ya. Oke, memastikan bahwa petani kedelai ini tidak rugi ya, kemudian juga bisa diterima komoditi ini di para pengusaha begitu, para pengusaha atau penampung ya, dalam hal ini para pengrajin tempe, para pengusaha tempe
ya untuk menggunakan produk-produk dalam negeri yang menurut Pak Saiful Latukonsina varietasnya itu tidak kalah sebetulnya, karena ini sudah merupakan hasil pengembangan dari kampus-kampus ternama yang ada di Indonesia seperti Institut Penelitian Bogor atau juga dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, ya sama kualitasnya dengan yang diimpor. Ya, jadi kalau ini sudah dikelola diatur dengan baik, nah pasti mungkin tidak ada impor lagi. Nah jadi para pengusaha dan petani pengrajin tempe, pembuat tempe kemungkinan akan lebih menggunakan produk lokal ketimbang dari impor. Jadi tidak ada kata lagi harga kedelai mahal begitu ya, kalau dikelola dengan baik begitu. Oke, terima kasih pendengar, Anda sudah bersama kami. Saya cukupkan sampai sini kebersamaan kita dalam Dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini, Sabtu 19 Februari 2022. Saya Alfian mengucapkan terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.